Hello, welcome back to Press Start. Kembali lagi, sekarang kita masuk ke season keempat dari podcast Press Start yang dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan juga Goethe Institute Jakarta. Dan season 4 ini spesial karena aku di sini nggak sendirian, ditemani oleh teman-teman dari The Lazy Monday. Ada Sony. Halo Sony. Sorry, masih commute. Halo. Halo, thank you sudah bergabung di sini buat mengulik nih game dev atau pelaku-pelaku industri game untuk kita gali-gali ya Son ya, perjalanan karirnya dia dan hal-hal apa aja yang menarik untuk kita discuss. Ya. Oke, jadi teman-teman kita langsung saja. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang ini menurut saya cerita perjalanan karirnya juga menarik sekali. Ada Puspa. Hai Puspa. Halo, hai semuanya. Halo, thank you ya udah datang ke podcast kita hari ini. Untuk memulai, kalau ada yang belum kenal Puspa, boleh mungkin Puspa kenalin diri dulu. Sekarang menjabat sebagai apa, di mana, dan pekerjaan sehari-harinya apa? Oke, halo semuanya, kenalin aku Puspa, CEO dari Pendopo, CEO dan juga foundernya dari Pendopo. Saat ini kesibukannya bikin game sih, ngerjain bikin game, itu sih sebetulnya. Halo, salam kenal. Salam kenal. Nanti mungkin dari aku sama Sony bakal gali-gali banyak ya terkait sama perjalanan Puspa di industri game yang Puspa bikin, dan cerita-cerita seru di belakangnya. Tapi untuk membuka obrolan kita, kayaknya menarik nih, pengen tahu awal mula ya mungkin ya, sejarah kenapa Puspa memutuskan untuk jadi game developers. Itu triggernya apa dan kapan? Triggernya kapan dan apa? Itu, wah ini kalau mundur lumayan jauh deh. Mundurnya itu mungkin dari tahun aku waktu itu berarti tahun berapa ya? Aku SMP tahun 2011 kalau nggak salah. SMP baru lulus SD, baru masuk SMP pada saat itu. Jadi pada saat itu sebenarnya awalnya nggak kepikiran untuk bikin game, lebih ke arah ngelihat ada peluang. Pada saat itu kan internet kan baru gembor-gembor ya, game-game online. Zaman itu masih ramainya Dota, PUBG lagi, PUBG waktu itu, PB, zamannya PB, CS yang kayak gitu. Nah dari situ dengan adik dan kakak tuh kita kayak, gue punya duit sekian nih, gimana kalau kita bikin warnet. Zaman itu kan warnet masih bisa dibilang ini banget ya, lagi naik-naiknya tuh kan pada zaman itu. Jadi awal mulanya adalah karena usaha buka warnet. Kebetulan karena itu. Di tahun 2011. Tunggu. Itu lu beneran buka warnet? Iya, buka warnet. Itu di mana ya, Bos? Nah, kebetulan kan aku tuh asalnya dari Purwakarta nih. Kalau buat ada dari Purwakarta, salah satu kota, bisa dibilang kota terkecil di Jawa Barat. Purwakarta itu ada di antara Bandung, Jakarta. Di situ tuh bisa dibilang warnet tuh masih cukup jarang pada zaman itu. Warnet masih cukup jarang, dan aku tinggal di pusat kotanya gitu kan. Jadi kayak buka aja warnet gitu kan. Kita modal pakai dua tiga PC dulu aja. Awal mulanya kayak gitu. Juga belum ada server, baru PC yang buat main orang-orangnya aja buat main gitu. Terus kayak modal ya udah kita bagi gitu kan. Waktu itu aku punya kakak lebih besar, ya udah kakak yang pertama tuh modal 50%, sisanya kita bagi 3 gitu. Terus kayak ya udah ya kita buka warnet gitu. Awalnya di situ buka warnet. Terus udah gitu di daerah Purwakarta masih jarang yang jualan cash. Zaman itu kan masih ramai banget cash ya buat PB tuh. Pasti digosok dulu terus baru masukin kodenya kayak gitu-gitu. Jadi ya udah buka juga. Akhirnya di Purwakarta waktu itu jadi salah satu agen yang jualin cash juga ke warnet-warnet yang lain, yang kecil-kecil kayak gitu. Awal mulanya dari sana sebenarnya. Dari jadi tukang warnet. Tahun terus 2011. Kalau bisa loncat mau create game dari mana, Bos? Nah, waktu itu pas buka warnet ngelihat ada, maksudnya tuh kan ngelihat orang kok senang banget main game, termasuk keluargaku juga ya. Kita tuh sampai mamaku pun sampai saat ini masih tetap main game gitu, di usianya udah ya nenek-nenek umur 60 tapi masih main game gitu kan. Kayak wah kok
pada seneng ya main game gitu-gitu kan. Terus udah gitu akhirnya pas mulai SMA gitu, SMA pada saat itu sih mulai sedikit putus asa gitu ya, karena kuliah mau ngambil apa gitu. Pada saat itu kan anak SMA, kita nggak punya, anak SMA tuh kan nggak kayak anak SMK ya. Mereka belajar sebuah skill yang bisa dibilang mereka secara teknis sudah punya ilmunya, sedangkan aku anak SMA tuh cuman semuanya tentang teori gitu. Terus kayak ngerasa kayak kuliah mau ngambil apa gitu. Terus kalau ngambil komputer tuh mau spesifik kemana gitu-gitu kan, karena komputer kan luas gitu maksudnya tuh pada saat itu gitu kan. Jadi di saat itu mulai berpikir nyari dulu kampus sebetulnya. Jadi kalau aku kuliah kemana dan jurusan apa yang mau aku ambil gitu. Akhirnya nyari ke sana, terus ketemulah awal mulanya sama jurusan yang ada. Jadi kan kemudian aku sekolah di Sekolah Tinggi Multimedia di Yogyakarta. Ada salah satu jurusannya itu adalah teknologi permainan. Nah disitulah aku mulai ada ya ternyata spesifik sekolah gitu yang belajar tentang game. Jadi di situ nge-trigger untuk oke, kayaknya udah mulai deh. Dari saat itu udah mulai daftar, waktu itu tahun berapa ya? Kelas 3 masih semester 1 mulai belajar tentang game. Kayak belajar game engine tuh apa. Waktu itu masih belajar kayak ada Construct, ada Unity gitu-gitu kan, baru melihat pertama kali gitu ya. Terus udah gitu belajar tentang kalau gambar pakai Corel, 3D pakai apa gitu, itu mulai ngulik dari sana lah gitu. Jadi sambil nunggu proses pembukaan kampusnya gitu kan. Jadi aku pengen matengin dulu apa sih yang aku pelajarin nanti pada saat bikin game kayak gitu. Jadi itu awal mulanya sih sebetulnya. Bener-bener yang kayak udahlah, akhirnya kayaknya emang harus kesini aja deh milih gitu. Dan mulai belajar tentang, jadi kan waktu itu biasanya kalau di kampus kan biasanya kalau kamu mata kuliahnya ini ada modulnya apa gitu kan. Aku bacain semua modul kayak yaudah belajar deh gitu sebelum daftar kuliahnya gitu. Karena ada tes waktu itu di kampus. Gila juga ya. Kalau gue sih SMA sih gue nggak tahu sama sekali loh mau ngapain. Gue nggak tahu lu gimana, Dav? Gue sih gue nggak kayak Puspa ya. Jauh banget gue. Gue nggak ada kayak ada riset apa segala macam sih, zaman gue nggak ada. Iya, hebat juga lu Pus ya. Itu sorry, nama kampusnya apa? Sekolah Tinggi Multimedia, STMM. Itu di bawahnya Kominfo. Dan ada jurusan namanya tadi apa? Teknologi permainan. Teknologi permainan. Iya, betul. Itu belajarnya berarti lebih ke arah mananya? Lebih ke arah programmingnya atau apa gitu? Lu ngebaca apa sih yang dulu waktu ngelihat ini ada kurikulumnya? Itu belajar apa aja? Waktu aku lihat kurikulum kan setiap semester tuh aku lihat kan ya ada belajar apa aja gitu. Dan itu pada saat itu kayak ada belajar tentang 3D, belajar tentang 2D, belajar tentang game design gitu-gitu kan. Jadi semuanya sebenarnya kita pelajarin saat kuliah gitu ya. Tapi waktu itu tekad aku ada satu, karena aku awalnya pengen sekolah komputer gitu kan. Ya udahlah jadi anak komputer aja gitu kan. Emang dari awal aku nargetin pengen jadi programmer sebetulnya. Awal mulanya itu. Jadi emang pengen belajar programming lah, intinya adalah itu. Yang bayangin kayak anak yang nggak punya basic programming terus tiba-tiba belajar coding terus buat game lagi. Terus itu kayak udahlah gitu, ya udahlah nggak apa-apa gitu, belajar aja. Tapi pada saat itu memang kan aku kan awam ya, nggak ngerti ya Mas ya di game itu belajar apa. Jadi ngelihat semua komponen 3D, 2D, bikin 3D, bikin 2D, terus udah gitu ada belajar tentang desain gamenya juga, ngodingnya juga ada. Jadi ngerasa kayak ya udahlah, kayaknya gue emang cocok deh masuk ke sini gitu, karena dan kampusnya kita bukan S1, kita D4. Jadi setiap semester kita selalu bikin game. Ada project game yang kita bikin selama 1 semester dan itu beda-beda. Itu salah satu yang aku seneng karena prakteknya langsung. Mungkin itu kali Son ya. Kalau zaman kita dulu kan antara lu jadi programmer atau lu jadi DKV terus seneng bikin game, baru kayak gimana bikin game. Iya, ini mulai. Kebetulan Puspa dari awal bisa ketemu gitu ya. Iya sih. Soalnya untungnya sih karena ada jurusannya juga ya. Modelnya juga disesuaikan sama itu, mungkin jadi mempermudah progresnya buat orang yang mau ngebangun game. Kalau zamannya gue pasti orang mau ngebangun game sih nggak ada arah sih harusnya. Nggak ada arah, bingung. Iya, sama sekali tahun 2000-an. Bingung bikinnya. Pus, lu ketika memutuskan untuk kuliahnya jurusan game, udah kebayang belum sih kerjanya mau jadi apa dan di mana? Kan gue nggak tahu ya, zaman lu dulu udah ada studio game yang lu kenal belum sih di Indonesia yang nerima lowongan pekerjaan atau tempat lu berkarir, atau dari awal udah kayak gue pengen berentrepreneur bikin studio game sendiri? Nah,
Sebenarnya cita-cita dulu ya, kan nyari tuh studio game di Indonesia ada apa aja, gitu kan. Karena kayak, wah kan biasanya gitu ya, gue pengen nih gitu nanti kalau gue udah lulus kerja di mana gitu kan, terus nyari-nyari kan. Nyari awal pertama kali aku cari sebenarnya bukan studio gamenya, lebih ke acara event gamenya. Event game tuh ada di mana? Jadi itulah awal mulanya di tahun 2017 itu ada pertama kalinya aku datang ke Game Prime. Itu awal mulanya. Awal mulanya datang ke Game Prime, dan disitulah aku lebih banyak kenal lagi studio game yang ada di Indonesia sebetulnya. Dari para narasumber yang ngobrol di depan gitu kan. Zaman itu juga yang datang kan nggak cuma dari dalam negeri ya, tapi dari luar negeri juga. Jadi kayak ngelihatnya, wah ada banyak ternyata ya studio game di Indonesia tuh ada banyak juga, nggak cuma yang di luar gitu kan. Dan pada saat itu emang karena dari awal pengen jadi programmer, ya udah aku pengen jadi programmer, dan di programmer itu aku pengen waktu itu kalau di Indonesia pasti salah satunya Agate karena kan yang gede di Indonesia. Waktu itu cita-citanya gitu, gue pengen kerja di Agate gitu. Gitu. Kedua kalau enggak ya udahlah pergi ke mana, ke Jerman apa Singapura gitu, kerja keluar gitu. Waktu itu cita-citanya gitu. Belum kepikiran bikin studio game. Belum kepikiran. Tapi ya berarti ya itu ya Son ya. Udah ada Agate, udah ada yang gede-gede juga ngebantu anak-anak sekarang untuk ngelihat kayak, oh ini karir nih ya. Iya, punya rasa percaya diri bahwa oh emang ada gitu loh, dan berhasil. Tapi yang gue bilang pas itu bikin lo pada saat lo misalnya ngeliat ada banyak developer lain itu kan, kalau menurut gue, kalau dari sisi gue udah banyak yang sukses, lebih mudah untuk gue kerja di sana. Habis itu gue udah dapet ilmunya, baru gue keluar dan gue bikin studio baru. Maksudnya itu kan trajektori yang mayoritas orang lakukan kan. Tapi kan yang lo ambil dari situ langsung bikin studio sendiri gitu loh, Bos. Jadi keputusan itu yang awalnya gimana, Bos? Nah, keputusan untuk akhirnya bikin studio game ya. Jadi pada saat kan tadi kan ya bercita-cita pengen kerja juga gitu kan, karena belum kepikiran untuk bikin studio game. Nah, akhirnya di tahun 2017 setelah kumpul ikut banyak kegiatan game, komunitas dan lain-lain gitu ya pada zaman itu, akhirnya ketemu sama event yang namanya Global Game Jam. Nah, di Global Game Jam inilah sebenarnya pertama kalinya, waktu itu kan aku ikut Global Game Jam di tahun 2018. Yang pertama kali aku ikutin gitu ya. Global Game Jam tahun 2018. Nah, di 2017 itu selama aku belajar, aku masih ingat banget waktu itu di coding masih ada kursus game kalau nggak salah ya. Ada yang buat pemula, terus ada yang buat expertnya intermediate yang gitu-gitu. Nah, waktu itu di coding aku nyoba yang gratis untuk yang pemula. Selama aku lupa berapa hari ya deh, seminggu apa 2 minggu gitu berapa hari. Dan aku berhasil nyelesain kelasnya, ya aku ngebayar, terus aku dapat sertifikat. Jadi tuh kayak, wah kok gue berhasil ya, gue bisa ya ternyata ya bikin sendiri gitu kan. Zaman-zaman saat masih mencari jati diri gitu. Nah, mulai ikut kelas yang expertnya, terus ngerasa kayak, wah karena bikin game tuh asik. Terus mulai 2017 tuh sebenarnya bukan buat bikin studio game, tapi bikin tim. Lebih ke bikin tim. Pengen nyari kawan yang mau bikin game juga nih, di luar bikin game kampus gitu pada saat itu. Pengen nyari kawan juga. Cuman pada saat itu, kebetulan di kampusku nggak begitu banyak orang yang mau atau ingin gitu. Timan, terus kita bikin project game tuh jarang gitu. Hingga akhirnya di tahun 2018, akhirnya kan aku merasa bosan nih, kayak maksudnya bosannya tuh gini, aku udah sering nih berkutat dengan orang-orang di komunitasnya Jogja gitu, studio game sana sini ikut komunitasnya. Akhirnya di tahun 2018 Global Game Jam aku decide untuk pergi dari Jogja. Aku pergi ke Kediri pada saat itu. Aku decide pergi ke Kediri. Di Kediri aku pengen lihat lagi seberapa banyak sih studio game yang ada di sana dan berapa banyak orang yang minat dengan game. Dan pada saat itu aku ngelihat bahwasannya ternyata orang yang memang ingin bikin game dan ada punya timnya sendiri, bukan studio ya. Di situlah aku trigger kayaknya gue pengen bikin studio game. Gue pengen dengan orang-orang yang punya visi misi yang sama untuk kita bikin game sendiri gitu pada saat itu. Jadi awal mulanya adalah dari setelah Global Game Jam itu sih. Akhirnya mulai intens nyari relasi, nyari kawan yang kayak ada nggak ya yang pengen bikin game juga gitu-gitu. Seenggaknya kita bikin game kecil-kecilan lah gitu. Jadi dari 2018 sebetulnya setelah Global Game Jam itu. Dan akhirnya dari situ ya udah punya misi waktu itu kalau Global Game Jam nggak cuma pengen di satu kota, pengen ke kota lain. Makanya tahun 2019 pergi ke Bali karena pengen nyari kawan lagi, ada nggak ya orang yang cocok sama gue kalau kita bikin timan kayak gitu. Akhirnya muter-muter aja keliling-keliling.
Itu sih sebetulnya. Jadi dari global game jam itu aku ngelihat ada banyak orang yang antusias bikin game cuman dalam 3 hari ya waktu itu ya kita ya. 2 hari doang sebenarnya 2 malam intens gitu kan kita ngerjain tapi have fun gitu, seneng gitu kita bikin game-game kecil kayak gitu. Jadi dari sana sebetulnya akhirnya tercetus untuk pengen nyari orang bikin studio game bareng. Gitu. Itu sebenarnya awal-awal mulanya akhirnya milih untuk bikin studio game sendiri. Wah, ini apa ya? Kadang tuh kalau di Agi ya, kita kayak bikin program nge-support game jam, terus game prime gitu ya. Kadang kita kayak nggak kebayang ternyata efeknya bisa segitunya ya, sampai orang bener-bener jadi Betul. terbuka matanya, jadi Iya. aware dengan industrinya gitu. Jadi game prime kayaknya harus ada lagi nih, suatu saat nanti Iya. ya. Betul, harus diadakan Harus lagi. ada. Salah satu Waduh. tantangan ketika mau ngebikin tim gitu ya, kamu kan ikut dari satu global game jam ke global game jam lain, itu kan nyari orang yang chemistry-nya cocok ya, yang visi misinya sama itu kan. Iya. Sampai akhirnya bisa dapat pendopo itu berapa kali gonta-ganti tim dan kenapa akhirnya milih sama tim yang sekarang itu? Nah, itu berapa kali, itu banyak banget tuh gagalnya. Jadi sebenarnya 2017 sebelum global game jam pernah punya tim, terus udah gitu kurang cocok karena jadwal kuliahnya pada beda-beda ya kan. Terus di 2018 pernah bikin lagi itu sekitar 3 sampai 4 tim. 3 sampai 4 tim. Salah satunya yang dari kampus juga, teman satu kelas gitu. Teman satu kelas bareng sama salah satu founder dari pendopo namanya Akbar. Kita satu tim juga. Terus kita berempat waktu itu timnya ikut lomba untuk bikin game di Game Love. Kebetulan kan kantornya Game Love ada di Jogja ya. Mereka setiap tahun itu selalu punya acara untuk bikin lomba. Salah satunya adalah bikin lomba-lomba game. Nah, tiap tahun genre gamenya beda-beda yang dilombain gitu. Genre sama temanya itu beda gitu. Di situ. Terus di 2019 itu sempat sampai mikir lagi kan, terus di sana di tahun 2019 tuh mulai sama temen itu nyari tuh, aku bilang gue nggak cuman pengen jadi tim yang bikin project kan selesai, bikin project selesai kayak gitu, karena rata-rata di tahun 2018 sampai ke 19 itu selalu aku kerja dengan tim yang berbeda-beda sebetulnya, anggota timnya beda-beda. Dan itu di situ aku mulai berpikir bahwasannya ngebangun chemistry dengan setiap tim itu dengan orang yang berbeda gitu ya, itu nggak mudah, butuh waktu untuk kita saling menyesuaikan dan lain sebagainya. Maka di tahun 2019 itu aku mulai mikir kayaknya gue perlu tim yang solid yang emang serius mau bikin suatu studio gitu. Di situ makanya pas tiap kali bikin tim, aku selalu ngomong sama timnya, mau nggak kita serius bikin tim, tapi kalau gitu kita pergi ke notaris. kita bikin karena pengen pengen lihat mereka sebenarnya mereka seberapa serius memang kalau pengen kerja kayak gini, karena dari tahun 2018 itu selain kita ikutan lomba tim-tim yang bareng sama aku ya, aku biasanya suka terima proyekan game kecil-kecil dari luar gitu yang ya nominalnya nggak terlalu besar, cuman itu cukup apa ya, bikin seneng hati kayaknya buat mahasiswa yang kayak wah lumayan ya gitu ngerjain project cuman 2-3 bulan dapat uangnya sekian terus kita bagi-bagi gitu, rasanya seneng aja sih gitu, ada uang tambahan gitu, uang jajan tambahan pada saat itu. Dan di situ mulai kayak ngerasa kayaknya perlu, kalau memang mau serius ya serius kalian gitu. Makanya pada saat itu sempat dibilang sama kawan kayak mau ngapain langsung bikin serius, dibikin jadi perusahaan, ke notaris tuh mau ngapain, kata mereka gitu. Aku bilang kalau dari situ aja kita nggak satu visi dan misi, buat apa, aku bilang tuh nggak usah kalau gitu. Ya udah akhirnya aku cari lagi tim yang lain. Galak ya Puspa ini ternyata ya. Nggak galak sih, cuman ngetes. Itu sebetulnya banyak sih timnya. Makanya pas di akhir tahun 2019 akhirnya dengan orang-orang ini pendopo, itulah titik temunya kita barengan. Kita bikin project game, terus kita coba untuk ikutin kompetisi kayak gitu. Di kampus kan ada kompetisi juga buat mahasiswanya. Salah satunya untuk di game. Kita berhasil masuk nominasi, dari situ kita mulai serius. Gitu. Itu untuk Rendezvous atau bukan? Untuk Rendezvous. Udah dari 2019 berarti ya? Iya, betul. Wah, ini Sony demen nih Rendezvous nih, ngomongin Rendezvous. Iya.
Gue suka sih game. Tapi lumayan cepat juga ya. Terus berarti kalau di 2019 sudah mulai dan 2023 udah dijual. Bisa dibilang dulu 2019 itu kita kan masih sambil kuliah ya. Masih sambil kuliah tuh sebenarnya tahun 2019. Sebenarnya sampai tahun kemarin juga masih kuliah sih. Jadi 2019 kita udah mulai create. Zaman itu masih pakai Game Maker gamenya. Gamenya masih Game Maker. Bener-bener 2D side scrolling game. Bener-bener 2D side scrolling game. Game Maker bikinnya. Dan kita sempat ketahan di tahun 2020 saat COVID. Jadi kita sempat stagnan di sana karena keadaan lah gitu ya, berhenti karena keadaan. Jadi pada saat itu kita sempat mencar soalnya, karena beberapa kan pada pulang, nggak di Jogja gitu, nggak seintens dulu waktu kita develop bareng. Dan saat itu kita sempat pupus harapan untuk nggak ikutan IGSI lagi roadshow di akhir tahun 2019 waktu itu. Kita minta izin sama kampus. Indigo Game Startup Incubation. Iya betul, di situ. Jadi pada saat IGSI itu roadshow, kita bertiga waktu itu kan, karena kita satu kelas, satu jurusan juga, anak game semua. Jadi aku bilang sama mereka, yuk kita ikutan IGSI, aku bilang tuh. Kayaknya ini momen yang pas deh kalau kita pengen nambah wawasan tentang industri itu kayak apa, dan kita butuh mentor yang bakal ngedirect kita. Intinya kan kayak anak yang butuh bimbingan orang tua pada saat itu ya. Jadi kita ngerasa kayak di kampus nih kurang, kita mau sering minta saran kan, biasanya kan di Gamelan itu di Jogja, nama komunitasnya. Gamelan itu biasanya kita di hari Kamis suka kumpul dan showcase. Nah, tapi kan di saat itu aku ngerasa kayak kita ketemunya orang itu doang, dan pada saat itu juga nggak semuanya bisa meluangkan waktu mereka untuk nyobain game kita kan. Mereka juga punya kesibukan masing-masing. Jadi kayaknya butuh deh. Akhirnya IGSI datang, roadshow, terus ngerasa cocok, sempat ngobrol itu sama Mas, aku lupa, Mas Aditya atau siapa namanya. Aku nanya untuk detail IGSI itu gimana gitu pada saat itu setelah mereka roadshow. Makanya di tahun 2020 sebelum COVID, itu minta izin ke kampus. Kita bilang, karena waktu itu kan perlu intens ke Bandung ya, belum online. Kita mesti stay di Bandung. Waktu itu aku lupa berapa bulan. Geger Kalong itu ya? Iya betul, mesti ke sana tuh. Jadi mesti ke sana, stay di Bandung. Kita bilang kan kita juga mahasiswa kan. Kita sampai harus ngobrol sama Kaprodi pada saat itu. Kita mesti ngobrol sama Kaprodi untuk minta izin kita bisa stay di Bandung gitu selama berapa bulan. Itu kan hampir 1 semester gitu kan. Terus kayak dosen bilang, wah kalau kayak gini nggak bisa, kalian lebih baik cuti aja bla bla bla. Terus kita kayak, wah nggak mungkin nih kita cuti, kita nggak mungkin ini. Akhirnya di situ kita sempat menggugurkan niat kita untuk ikut IGSI. Makanya ada ininya, ada hikmahnya juga ya. Pandemi kemarin, karena pandemi akhirnya jadi online. Justru karena online akhirnya kita bisa ikutan IGSI di tahun 2020. Itu sebetulnya hikmah di baliknya. Dan di tahun 2020 itu. Kenapa? IGSI. Tingkat berapa waktu itu? Kuliah. Kuliahnya tingkat berapa waktu itu? Kalau ikut IGSI berarti udah semester 7. 7 udah akhir berarti ya, tahun keempat. Iya, mau tahu ya, tahun keempat betul. Udah tahun keempat. Itu. Jadi 2020, nah itulah di situ karena ada banyak mentor, dan justru sebenarnya waktu IGSI kita nggak bawa rendezvous sebenarnya. Kita bawa game yang lain. Kita bawa game yang lain karena kan pas baca ketentuannya kan cuman untuk 3-4 bulan kalau nggak salah ya. Terus kita ngeliat kayak, wah rendezvous kayaknya terlalu singkat deh, kalau developmentnya segitu nggak mungkin bakal rilis gitu kan. Ya udahlah kita bawa game yang lain aja, gamenya kita gitu kan, bawa game yang lain. Nah di situ Komin, nah ini berkat Komin nih. Komin bilang kayak gue pernah lihat game kalian yang satu lagi deh, coba kalian pitch lagi game yang itu. Terus kita bilang kita belum bikin pitchnya. Oh ya udah, kalian bikin pitchnya terus nanti kirim lagi terus nge-pitch lagi, katanya gitu. itu berkat Komin. Terima kasih Komin atas kesempatannya. Itu nice. Bener-bener di tahun itu dari Komin. Dan mundur dikit dong Pus, gue pengen tanya. Itu waktu IGSI kan lu udah bawa rendezvous ya. Paling mundurnya adalah kenapa lu pengen bikin game kayak gitu sih? Side scrolling, puzzle dengan tema Surabaya, neo cyberpunk gitu. Lu juga bukan orang Surabaya kan sebenarnya? Bukan. Nah itu. Kenapa? Gak ada, di pendopo nggak ada orang Surabaya sebenarnya.
Apa? Eh, Terinspirasi game apa mau bikin game itu tuh? jadi awal mulanya kita nggak bikin itu menjadi cyberpunk, nggak benar-benar cyberpunk gamenya itu. Lokasinya tetap sama di di Surabaya sebenarnya, bukan Neo Surabaya. Jadi, nah ini pada sesi mentoring inilah di IKSI gitu ya, aku ngerasa di situ kita lebih banyak, makanya dalam hampir 1,5 bulan tuh kita lebih banyak ngulik jatuhnya sama di IKSI. Bukan full development gamenya. Lebih banyak ngulik, kita riset, kita ngebandingin game-game yang ada pada saat itu. Dan kita terinspirasi pada saat ngelihat Tales of the Neon Sea. Sama satu lagi nih yang gak jadi rilis, aku lupa judulnya. Ada yang temanya mirip-mirip kayak gitu. Terus kita mulai berpikir kayaknya kita bisa nemuin uniknya kita deh kalau kita pengen ngerubah Surabaya jadi kayak gitu. Terus yaudah kita bikin namanya jadi Neo Surabaya gitu. Ngelihat kayak gitu. Jadi emang dari reference game yang kita lihat, terus kita berubah kan directionnya, nggak benar-benar side scrolling yang ya udah 2D biasa gitu aja. Itu juga karena game-game tersebut gitu. Kita ngeliatnya, kok bisa ya mereka maduin ini tuh sebenarnya kita ngulik waktu itu sama Mas Yodi juga secara teknis. Kita ngulik, ini game sebenarnya 2D apa 3D sih gitu, 2D world apa 3D world gitu. Kok bisa sih tapi tampilan 2D-nya jadi kayak gini gitu. Kita ngulik dari sana sih, terus kita nyoba untuk coba kalau kita bikin kayak gini juga tapi agak berbeda gitu dengan stylenya kita, dan kita malah nemu ininya kita ternyata jiwanya kita ke sana ya gitu. Kita kayaknya seneng sama, kebetulan kalau aku sendiri memang seneng puzzle game, terus waktu itu Akbar seneng sama adventure game juga, terus kayak ini bisa nih kita combine kayak gini, ada cerita kayak gini, terus akhirnya kita ngomongin cerita bareng yang awalnya ceritanya tuh simple, tiba-tiba ya udah kita kembangin aja ceritanya jadi kayak gini, dunianya jadi kayak gini gitu. Kita kembangin aja sekalian kalau gitu, jangan kayak sekarang. Itu sih. Itu di sekitar 1,5 bulan selama IKSI itu, setelah kita lakuin research dan lain-lain, akhirnya kita decide untuk jadi Rendezvous yang sekarang. Nih, itu kerasa sih. Gua ngerasa kalau dari gue sih, gue ngerasa game-nya terlalu pendek ya. Karena gue ekspektasi gue tuh jauh lebih banyak gitu loh. Ya mungkin balik lagi mungkin karena timnya juga timnya lo limited ya Pus. Tapi dari gue ngerasa banyak banget yang jauh bisa dieksplor dari dunianya, dan soalnya kan banyak banget social commentary ya. Gue nggak tahu social commentary yang di situ menurut gue soft, cuman menurut gue harusnya jauh lebih banyak yang bisa harusnya masih banyak dari negara kita masih bisa dikritik dari situ yang bisa dimanfaatin. Cuman gue ngarepnya sih ada lanjutannya, Pus. Semoga ya, karena menurut gue dunianya udah proper, terus nunjukin banget sama yang sekarang, dan apalagi terutama masalah kayak segregasi untuk sekarang terutama di Jakarta kita bisa ngelihat hal itu dengan nyata gitu loh. Bedanya ya belum sampai high tech, tapi segregationnya udah jelas. Itu sih yang gue suka, dan artnya gue suka banget sih, Pus. Itu berapa lama lu proses untuk tweaking sampai dapat feel kayak gitu, kayak pedesaannya, terus walaupun kita bisa ngeliat kayak neon cyberpunk-nya tapi masih ada Indonesianya di situ. Itu sih yang gue penasaran, kayak proses bisa sampai ke sana dan tweakingnya itu yang cukup makan waktu lama. Pas kita ini sih lagi blocking sama level designing areanya, itu yang lama banget. Itu kalau proses untuk bikin artnya gitu, karena kita udah nemuin kan artnya kita mau kayak gimana bentukannya, itu waktu development artnya sendiri lebih cepat sebenarnya dibandingkan pada saat kita blocking sama level designingnya. Itu lama banget. Itu sampai berkali-kali, sampai kalau bisa bilang kalau nyoret tuh mesti dihapus lagi, terus pindah lagi, coret lagi, ganti, hapus lagi, pindahin gitu. Itu karena timnya kita kecil juga sih ya. Waktu itu yang ngerjain untuk desain sendiri tuh aku sama Akbar. Jadi kita ngerangkap gitu kan, biasalah kalau studio kecil kan biasa kita ngerangkap gitu kan job desk-nya. Jadi ngerangkap jadi desainer juga, tapi juga yang bikin story-nya juga. Terus kita kayak berkali-kali kayak, wah nyambung nggak ya? Enggak deh kayaknya. Kayaknya jalannya nggak kesini deh, coba kita ubah lagi biar kelas feel-nya gitu. Dan itu thanks juga buat Akbar, dia mencoba untuk pada saat itu ya, dia ngulik-ngulik untuk lighting-nya di Unity, dia belajar lagi hal yang baru gitu. Di sana pun udah nggak game maker lagi? Udah nggak maker lagi. Sudah tidak game maker lagi.
gitu. Ada mungkin sekitar berapa lama waktu itu ya? Kalau dihitung benar-benar kita intens full development-nya gitu ya. Untuk yang Neo Surabaya ada mungkin sekitar 6 bulanan. 6 bulanan untuk kayak gitu. Karena kan sambil barengan gitu kan. Kalau udah ada desain yang selesai, tim arti jalan gitu-gitu kan. Jadi udah fix lempar, udah fix lempar gitu suruh mereka ngerjain lagi. Itu lumayan lama sih pada saat itu untuk di desainnya sama blocking area. Tapi ada itu nggak sih? Lumayan lama. Ada itu nggak sih, Bos? Lo ngebangun ini tuh karena memang ada sesuatu yang lo pengen a message yang lo pengen kasih melalui game ini dan artnya? Iya, ada sih salah satunya tuh, wah sebenarnya bukan salah satu ya, ada banyak. ada banyak pesan yang kita pengen kasih gitu sebenarnya dari game ini tuh. Salah satunya adalah mengenai sosial kritiknya kita gitu yang kita bangun juga di situ kan, kayak kita pengen kasih lihat ke orang bahwasannya dunianya tempat kita tinggal sekarang nih itu lagi nggak baik-baik aja gitu di dalamnya. Dan seperti yang kita tahu ada cerita di baliknya kenapa semua itu bisa menjadi seperti sekarang gitu kan. Waktu itu salah satu yang paling kita pengen tekenin tuh kayak message-nya high tech low life. Yang dimana semua tuh udah berhubungan dengan teknologi yang gila banget, kayak kita tahu awal mulanya kayak gila ya, awalnya nih kan kayak handphone udah keluarin yang baru lagi loh modelnya kayak gini, lihat deh sekarang komputer atau laptop nih mesinnya udah lebih keren lagi gitu kan, chip-chipnya gitu kan, kok bisa kayak gini bla bla bla. Terus mulai rame juga kayak tentang orang-orang yang mulai nyatuin yang awalnya kan untuk kesehatan ya, kayak misalnya maksudnya tuh ada orang yang mungkin kurang baik kondisi fisiknya, terus mereka coba untuk pakai alat-alat yang bisa menunjang ininya mereka gitu kan, kekurangan mereka. Tapi malah sama orang-orang yang normal tuh kayak, gue malah jadi pengen gue di badan gue dimodifikasi gitu, dirubah-rubah, dianeh-anehin gitu. Salah satunya tuh kayak gitu, kayak kenapa sih hal yang sebenarnya tuh nggak harus mereka lakuin, tapi kenapa mereka harus ngelakuin kayak gitu juga gitu. Kayaknya nggak suatu hal yang nggak harus mereka lakuin gitu. Salah satu tuh itu yang kayak gitu. Terus kayak ceritanya Neo Surabaya, kalau yang udah mainin gamenya mungkin kan tahu ya, di monumen Neo Surabayanya itu kita ngasih lihat kalau sebenarnya awal mulanya dibangun kembali lambang Neo Surabaya itu karena salah satu gempa hebat yang terjadi gitu, dibilang kan gempa gitu, yang akhirnya Neo Surabaya itu menggabungkan beberapa daerah di sekitarnya Surabaya gitu. Nah, kenapa dibangun lagi patung Neo Surabayanya? Pertama untuk mengenang hal tersebut gitu. Yang dimana gempa ini sebenarnya bukan gempa yang terjadi karena alam, karena ada sesuatu di baliknya gitu kan. Di ceritanya itu ada percobaan apa? Iya, betul, yang kayak gitu-gitu, yang itu biasalah percobaannya manusia yang untuk membuat sesuatu sebenarnya niatnya baik kata mereka gitu kan. Sebenarnya nggak kayak gitu, malah berdampak buruk gitu kan bagi kehidupan kita. Terus yang kedua, ini salah satu yang aku senang banget sih pada saat lambangnya tugunya Neo Surabaya dibangun lagi. Aku waktu itu sempat request gitu kan sama artisnya kita, aku bilang aku pengen dibikin tugu Neo Surabaya, aku bilang, tapi aku nggak pengen dia beneran bentuk patung yang dibangun, aku bilang aku pengen dia jadi hologram. Terus sempat ditanya gitu kan sama artisnya, kenapa, kata dia tuh, karena ini simbolik bahwasannya patung yang sebelumnya udah pernah dibikin tuh itu nggak bisa lagi dibikin replikanya. Nggak bisa tuh dalam artian untuk bahwasannya segala sesuatu yang udah terjadi itu nggak bisa dikembaliin lagi wujud sebelumnya gitu. Emang udah hancur aja untuk mengenang hal itu gitu. Jadi makanya dibuat bentuknya jadi neon. Pertama neon, kedua aku bilang aku pengen lambangnya Neo Surabaya itu kan buaya dan suranya gitu kan, si hiunya gitu. Dan memang secara cerita aku bilang mereka kan kalau cerita dongeng dibilangnya saling berkejaran kan, saling bermusuhan. Nah intinya itu mereka saling iniin satu sama lain lah gitu, ribut satu sama lain. Aku bilang aku pengen mereka putar satu sama lain, kayak saling kejar-kejaran gitu, Neo sama si Sura sama Bayanya. Aku bilang tetap ada, tapi aku nggak pengen kayak Surabaya yang dulu lambangnya, karena ya itu simbolik kalau yang sebelumnya udah pernah dibikin itu nggak bisa dibangun ulang lagi, emang udah jadi kenangan aja kayak gitu. Itu sih beberapa di antaranya. Masih banyak yang lain, bener kali kata Mas Sony, masih banyak lagi yang lain sebenarnya yang ingin kita
sampein message-nya, cuman kepentok waktu itu. Tapi Son, lu sebagai yang main game ini dan menikmati gamenya ya, kadang kan niatnya game developer kan pengen menyampaikan message gitu ya. Lu merasa si game Rendezvous ini berhasil nggak sih ngedeliver tadi ya message-message yang disampaikan sama Puspa itu? Kalau gue sih berasa, dan mungkin emang kan gue selalu bilang juga kalau di review gue tuh pasti review tuh nggak mungkin nggak bias. Dan mungkin kalau sekarang ngomongin deh, gue mungkin dalam proses bikin manifesto kali. Kalau emang yang sekarang jadi paling parah sekarang adalah ya masa depan kita emang arahnya ke sana gitu loh. Dan apa yang gue lihat di sini emang adalah sesuatu yang gue nggak pernah bayangkan. Dan emang gue kan juga tertarik banget dengan futurology stuffs yang gue nggak ngelihat dan nggak pernah kepikiran bahwa di Indonesia gambarannya bisa seperti itu. Karena yang di bayangan gue itu adalah segregation yang benar-benar kayak jauh banget gitu loh. Dan ya mungkin bisa dibilang lebih balik ke neo-feudalism. Tapi kalau yang digambarkan sama Rendezvous kan enggak. Kita bisa ngeliat kayak orang-orangnya dan yang gue sayangkan pas nggak ada yang orang benar-benar ngomong bahasa Jawa. Itu doang yang gue sayangkan deh. Buat yang non Jawa sorry. Tapi itu yang gue sayangkan banget. Gue ngarep benar-benar ada pada yang bahasa Jawanya aja buat Rendezvous. Tapi emang gue ngeliatnya itu sih dari semuanya, dan gue nggak ngeliat gue nggak pernah bisa bayangin kalau ini bisa terjadi, dan gambarannya, dan itu digambarkan dengan benar-benar sempurna sih. Apalagi yang pas bagian pedesaan di belakang, dan kita ngeliat belakangnya itu adalah gedung-gedung tinggi banget, terus lampu, semua corporations punya tempat yang gede-gede, tapi kita bisa ngeliat orang-orang masih jualan di gerobak, orang masih pada naik motor, mondar-mandir, walaupun semuanya agak baru, cuman style rumahnya masih sama dengan apa yang kita biasa lihat di Indonesia. Itu sih yang gue benar-benar suka, paduan itu yang makanya gue waktu gue nerima game-nya, gue mainin bentar tuh, gue bilang ke Kiki, Ki gue minta posternya dong Ki kalau Pendopo bikin, kalau belum gue beli gitu. Soalnya emang menarik banget sih, makanya itu dari kemarin gue selalu nanya Kiki, emang artisnya siapa sih ya yang bikin itu. Emang gue suka banget sih sama apa yang dibikin, dan gue harap sih lebih banyak orang yang bisa mainin game-nya. Dan gue udah berulang kali, dan gue juga udah sering ngepost kalau itu menjadi salah satu game favorit gue dari Indonesia di tahun ini. Gokil. Thank you Mas Odi. Jadi Pus, game berikutnya enggak? Game berikutnya Rendezvous 2. Amin. Dan ada VO bahasa Jawanya dong Pus, kalau bisa Pus. Oh VO aja ya? Suara Sony bisa tuh. Ya. VO bahasa Jawa. VO bahasa Jawa. Kemarin salah satu hal. Apa tuh? Oh iya, yang bahasa Jawa tuh ini sih, apa namanya, kan kita ada ini ya, dubbing, bukan dubbing, yang VO cutscene pertama kalau salah pas gamenya mulai. Sekarang kayak bahasa Inggris ya sebenarnya ngomongnya gitu. Cuman pas yang ngisi VO-nya ternyata logatnya medok banget nih Jawanya. Di situ malah kita kayak. Tapi maksud gua kenapa nggak begitu gitu loh? Maksudnya kan itu lebih menggambarkan ya orang yang dari situ kan. Suasananya gitu, orang di situ. Iya. Walaupun settingnya nggak di Indonesia ya. Tapi kan orang asalnya orang dari Surabaya. Betul. Akhirnya tuh kemarin di set bareng sama Akbar tuh kayak pas nyobain cutscene kan ya, beberapa tuh ya. Rata-rata sih akhirnya kita di set untuk udahlah pakai voice actor itu di ini aja, di cutscene pada saat itu. Terus yaudah kalau nanti ngobrol sama NPC yang lain, yaudah nggak apa-apa lah itu pakai dialog, tapi nggak apa-apa dialog bahasa Jawa gitu kan, ada beberapa kita selipin kan dialog bahasa Jawa gitu, pakai bahasa Jawa. Terus nanti kayak si siapa, bukan security, apa namanya nih? Yang itu yang di belakang tempat orang lagi pengajian. Lagi pengajian kayak gitu kan. Itu Hansipnya yang akhirnya ngomong pakai bahasa Jawa gitu kan. Ya udah kita selipin juga di situ aja gitu. Dia ngomong bahasa Jawanya banyak, terus kayak tiba-tiba kan orang yang ngerti bahasa Jawa, "Ih, ngomong apaan sih?" gitu sebenarnya. Bahasa planet mana gitu. Ya, gue paham sih kalau bagian itu ya.
Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa lah gitu, kita nggak naro ini aja, nggak usah naro VO gitu. Waktu itu akhirnya decide kayak gitu sih. Jadi akhirnya kita decide VO, ya udahlah VO-nya buat di ini aja, di mana, di cutscene aja gitu, beberapa adegan penting doang. Kemarin akhirnya kayak gitu sih gitu, karena ada kekhawatirannya juga sih Mas, sebetulnya salah satunya. Kekhawatiran orang-orang yang nggak ngerti gitu sebenarnya, salah satunya itu sih. Cuma ternyata works ya. Wah, terima kasih. Apalagi kalau tadi Ada ya orang bahasa Inggris Jawa loh. medok tuh ya, Sony suka tuh kayaknya. Ternyata suka. Iya, soalnya ya buat gue, soalnya sayang banget karakter utamanya nggak dibikin emang medok. Soalnya gue ngarepnya pas dia ngomong, dia harusnya Pak dengan tema Medok yang kayak Jawa. Kiki udah bilang, gue mikirnya iya, setidaknya medoknya medok Surabaya gitu loh, bahasa Inggris. Di Cuman ya gue Surabaya. suka sih. Thank you. Semoga Apakah ini masih Pus ada. jadi banyak studio game yang lagi mencari ya kayak jati diri atau bentuk dari karya gamenya itu mau seperti apa gitu kan? Ada yang lagi mencari apakah ke visual novel, apakah ke puzzle, apakah ke strategi gitu ya. Di sini kamu ngerasa kayak, oke, ini akan jadi core dan genrenya pendopo yang akan jadi karakternya studio kalian ke depannya, atau kalian masih dalam fase kayak kita mau explore yang lain deh, tipe yang lain atau cara me-message yang lain? Itu sebenarnya kita udah sempet lewatin masa itu sih, pada saat kita nyari jati diri ya, nyari jati diri. Dan proses itu kita nyobanya pun dari yang game kecil-kecilan yang kita buat gitu. Dan beberapa sebenarnya game-game kecil itu nggak kita publish, emang untuk internalnya kita aja gitu, buat kita ngeretrospektif diri kayak, wah ini sebenarnya kita banget nggak sih gitu. Kita sempat nyobain beberapa model jenis game yang berbeda, bener-bener berbeda dari Rendezvous. Kita nyoba, terus kayak kita baliknya kayak kita ngerasain nggak sih ini feel-nya kita banget gitu. Ah enggak deh kayaknya. Terus makanya dari beberapa game yang kita sempat bikin gitu yang kecil-kecil, akhirnya kita mangkas, terus kita nemuin, oh ternyata yang dari ini yang oke tuh ini, dari game yang A tuh yang oke yang ininya, yang B yang oke yang ininya gitu. Hingga akhirnya kita decide untuk ya udah kita development game yang berikutnya tuh berarti harus seperti ini gitu. Karena kita udah alhamdulillahnya kita udah nemuin kita mau kemana sebenarnya jalurnya gitu. Salah satunya itu sih. Apakah masih sejalan dengan apa yang dibawa di Rendezvous atau kita bakal melihat something yang nanti mengejutkan nih? Nanti akan lihat something yang lebih mengejutkan sih. Wah, agak berbeda. Oh, Itu. IP-nya baru, Bos, jadinya. Iya, ada yang baru juga. Oke, gue harap sih semoga tetap dilanjutin sih untuk Rendezvous. Yang dilanjutin pengen sih, mungkin ada publisher yang mau buat Rendezvous 2 boleh dilanjutin. Ya, kita coba sounding Bos. Untuk ada publisher yang mau melanjutin untuk Rendezvous. Soalnya menurut gue sayang banget tuh. Ya gue harap sih lebih banyak, ya semoga ini slow burner ya. Semakin ke depan semoga makin banyak orang yang bisa appreciate game dari kita juga, dan ya gue sih bakalan nonstop untuk berusaha untuk yang ngomongin dan mempublicize bahwa ya banyak game kita juga yang berkualitas. Dan soalnya kan mayoritas orang kita kan masih banyak yang bilang kalau yang penting story-nya gitu. Cuma pada kenyataannya pada saat ada game yang story-nya menarik, setnya menarik, dunianya juga, universe-nya masuk akal dan baik, mereka nggak ngasih kesempatan untuk hal itu. Itu sih yang gue harap dalam waktu dekat itu bisa berubah. Amin. Ya, betul. Setuju, Mas. Ngomong-ngomong publisher nih ya, mungkin ada publisher yang lagi nonton atau lagi denger podcast ini bisa ngobrol juga sama Puspa ya untuk Rendezvous 2. Tapi ngomongin publisher, aku tuh ngelihat ini loh, dari dulu ya, ini Puspa itu salah satu sosok di industri game yang hustling banget, gigih gitu ya dalam mencari kesempatan, kayak dia misalkan ikut event. Aku ingat ada satu kejadian yang ini aku nggak bisa lupa. Itu waktu kamu lagi hunting publishers sampai ke level up KL. Oh iya. Itu gila sih. Apa kamu kenapa di cancel hotelnya? Gimana sih ceritanya? Aku lupa deh. Oh gitu.
Jadi ini kan pengalaman pertama ke luar negeri ya waktu itu ya, ke level Untuk cari publisher RTL. kan? Buat review atau bukan? Betul. Hmm. Jadi awal mulanya kita daftarin dulu sebenarnya, daftarin game kita buat ikut award. Nih awal mulanya niatnya seperti itu. Lalu setelah itu gitu, kan kita ngelihat, aku kan selalu gitu ya, oh udah diterima nih, dapat email kalau kita lolos gitu kan buat ada nominasi apa aja pada saat itu, kayak wah bakal menang nggak ya gitu ya, wah semoga aja menang gitu kan ya, awalnya kayak gitu. Terus pas aku nanya lagi sama Akbar, pengen lihat dong rundown acaranya ada apa aja dan kita dapat kesempatan apa aja. Di situ langsung tek gitu, aku bilang wah ini nggak boleh disia-siain, aku bilang tuh ada buat bisnisnya juga, ya udah gas lah gitu. Nyari lah gitu kita jangan menyia-nyiakan kesempatan ini gitu kan, kapan lagi gitu kan kita bisa melakukan hal ini gitu pada saat itu. Jadi mau ke sana gitu, udah nyiapin kan jauh-jauh hari, kita Level up KL ya? Di iya level up KL nih, Malaysia. Malaysia nih, kita pesen lah kan tiket pesawat sama hotel dong. Kebetulan di AirAsia ada promo kalau yang pakai hotel dan pesawat gitu. Wah pesen lah di situ. Kayak waktu itu kalau nggak salah, kayak hotelnya sama Mas Adam ya. Apa beda ya? Aku lupa tuh nama hotelnya tuh. Pesen nih di situ tuh. Pesen, udah bayar semuanya di awal, aman. Tiket pesawat aman, kita udah nyampe, udah landing. Akbar ngomong, nama hotelnya apa ya? Oh iya, gue lupa. Ntar gue buka lagi nama hotelnya nih. Pas dibuka, seret, dapat pesan, hotel Anda dibatalkan. Pada hari di mana kita baru nyampe, terus pesannya hotel kita dibatalin. Wah, di situ langsung kayak, wah ini gimana sih, kita udah nyampe tempat orang tapi hotel kita dibatalin gitu, kok tiba-tiba pas hari H kita nyampe lagi gitu kan di hari itu juga gitu. Jadi akhirnya kita mau nggak mau aku bilang udah dari bandara langsung ke hotel yang kita pesan itu, gue nggak mau tahu, gue sidak langsung aja ke hotelnya, gue bilang tuh. Kan udah bayar di awal, udah dibayar semua gitu, bukan yang bayarnya belakangan. Nah ya situlah ternyata kalau dari orang hotel sih bilang ada nggak tahu, mereka nggak nerima pesannya dari pesan konfirmasinya dari AirAsia bla bla segala macam. Lu kan aku udah bayar, udah dapat ininya bla bla segala macam, kok tiba-tiba di cancel tuh gimana ceritanya, aku bilang tuh kan. Oh ini segala macam ya. Akhirnya ya udah hotel tersebut kita nggak berhasil dapetin. Kalian terlunta-lunta di Malaysia gitu ya. Hampir terlunta-lunta di Malaysia. Demi mencari publisher. Untung akhirnya ada yang menampung kalian ya. Iya, alhamdulillahnya ada yang nampung. Terima kasih. Yang nampungnya itu dari Toge. Terima kasih teman-teman dari Toge sudah menampung kami. Nggak jadi terlantar tidur di pekarangan. Kasian banget liatnya anak kecil berdua bawa koper, kayak kalian kenapa kok nggak dapat hotel, nggak nginep? Iya nih kita dibatalin hotelnya. Terus kalian mau tidur di mana? Iya nih belum tahu nih. Sedih banget. Tapi berarti selama lo ngerjain Rendezvous itu project lagi di kampus atau emang gimana? Untuk lo time management ya terutama ya. Gue jadi bingung sama timeline-nya lo. Untuk kerjainnya ya. Masih sebenarnya bukan project kampus ya, project tim gitu. Kita tim di luar kampus gitu. Meskipun sebenarnya kita masih satu kelas juga gitu anak-anaknya. Di luar itu gitu. Kita kerjain itu di luar waktunya kita kuliah. Jadi kayak waktu senggangnya kita, makanya dulu apalagi pas awal-awal mulai kita ngegodok idenya gitu ya. Itu kita setiap kali pulang kuliah, itu pasti kita nongkrong di, kalau nggak di pendoponya kampus, kita nongkrong di tempat warung kopi mana gitu, kita nongkrong aja gitu. Oh, nama pendopo karena itu? salah duanya. Oke. Karena tempat nongkrong. Sudah ya gitu ya. Oh, itu pendopo tempat nongkrong, ngumpul ide kan, digodok kan pendopo. Tempat gratis dan nggak harus bayar apapun kan di sana soalnya. Awal mulanya katanya. Itu. Jadi pas abis pulang kampus sama kalau hari libur kita kumpul barengan gitu. Atau kadang di selain di warung kopi itu kadang kita suka ke kosan juga lagi nggak ada duit ya. Misalnya aduh lagi belum dikirimin emak duit nih gitu kan segala macam, ya udahlah di ruang tamunya kosan siapa gitu, atau nongkrong di kosannya siapa, terus kita barengan gitu, duduk bareng gitu, ngidein lagi yang mau dikembangin kayak apa. Biasanya kayak gitu sih kita dulu tuh.
Kecuali pas COVID Iya. ya. Berarti bener Dam yang lo Gitu. bilang. Karena ini mentalnya hustler semua berarti pendopo. Iya, sakti banget ya. Iya, kalau gue sih zaman kuliah. Pus, ini Iya kan? bisa jadi jawabannya mengejutkan, tapi gue pengen tanya aja nih memastikan. Tapi lu udah lulus kan sekarang? Alhamdulillah udah, kita udah lulus. Oke, udah bukan. Ya, oke. Itu gue juga tadi mau nanya. Sibuk Kalau bikin game sebenarnya nggak lulus-lulus nanti. iya, sebenarnya sempat ini. Kalau aku sempat cuti kuliah 1 semester. Sempat cuti, dan itu pas mau cuti kan mamaku rada galak ya, karena juga kayak dulu kan setiap kali kita sekolah anak-anak kita kalau berkomitmen ya harus berhasil gitu. Maksudnya berhasil tuh kamu harus nunjukin kalau kamu tuh serius gitu kuliah di sana bla 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 kayak gitu kan. Tepat waktu. Jadi dulu aku pas iya pada waktu itu gitu ya. Jadi waktu aku mau ngambil cuti itu semester 8 lagi kan cutinya kan. 8 tuh mau ngambil cuti gitu kan, nggak jadi nih, mundur lah, yaudah cuti aja semester 9 gitu kan. Mau cuti tuh sama mama tuh udah kayak kita mau nge-pitch ke publisher, bikin timeline-nya. Aku waktu itu sambil nunjukin Trello ke mama, "Mah, ini rencanaku ya buat nanti lulus tuh aku bakal ngerjain ini, aku bakal cuti dulu segini, nanti pas di semester berapa aku lanjutin, project game-nya selesai, bla bla bla, aku lulus." Aku bilang. Itu Kamu cuti demi rendezvous? Iya, aku cuti demi rendezvous. Gila sih. Iya. Cuti waktu itu. Karena takut nggak kekejar kan. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ya. Berarti game pertama lo ya, Pus ya? Iya, game pertamanya kita sebenarnya Rendezvous. Bener-bener game yang sih. ini ya, maksudnya rilis sendiri. Baru pertama kali. Ya, untungnya lu tidak terinspirasi salah satu CEO perusahaan game di Indonesia yang drop out ya, kayak udah drop out aja, udah bikin perusahaan gitu ya. Wah, diketok emak nanti. Udah dibayarin kuliah. Semester tapi akhir nyokap gitu. Gimana pas ngeliat nyobain Rendezvous? Mainin nggak? Mama dari awal selalu ngikutin, alhamdulillahnya. Mama dari awal selalu ngikutin, ngelihat kayak gimana gamenya gitu. Jadi kan aku sering juga mainin di rumah ya kan, ngetes sendiri kan, udah works apa belum kayak gitu. Jadi kadang suka sambil mama ngeliat ya, oh udah kayak gini ya, cantik ya itunya, lucu ya gitu kata mama tuh kan. Karena mama juga seneng game kan dari dulu. Sampai saat ini sih mama masih seneng main game gitu. Jadi mama juga ikut seneng gitu ngeliat ini gamenya gitu, progress gamenya pada saat itu. Nggak ngomong ya Reneng sing nganggo bahasa Jawa ki nggak ngomong gitu ya nyokap ya. Surabaya nganggo bahasa Londo iki piye to. Terus sekarang enggak ada yang ngomong gitu. Main terus kerjaanmu. Enggak sih. Purwakarta harusnya bahasa Sunda dong, ya enggak sih? Iya, nah ya bener sih bahasa Sunda harusnya. Tapi di rumah tuh nggak pernah pakai bahasa daerah kalau ngobrol. Karena udah nyampur. Jadi kayak kadang-kadang sih mama kadang-kadang ngomong. Jadi sebenarnya mama yang asli orang Jogja tuh sebenarnya mama tuh orang Jogja gitu. Cuman lahir gede di Palembang mama tuh. Jadi kayak di rumah tuh udah nyampur gitu bahasanya. Jadi kayak kebanyakan kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu di rumah itu. Lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Cuman nyampur kadang kayak tiba-tiba kalau lagi marahnya kayak gimana pakai bahasa Palembang, marahnya kayak apa pakai bahasa Manado. Tiba-tiba kalau lagi keselnya kayak gimana pakai bahasa Jawa gitu. Jadi nyampur. Nyampur ngomongin bahasanya udah Indonesia Raya soalnya di rumah. Terus ngomong-ngomong, warnetnya apa kabar, Pus? Aduh, masih ada. Sedih sih sebenarnya. Warnet itu tutup di tahun 2019. Pandemi, iya betul. Sebelum pandemi itu tutup warnetnya. Tutup karena pertama selain karena pandemi juga karena udah dikit ya minatnya orang pada saat itu buat ke warnet. Most likely, iya betul, anak-anak jadi, apalagi pelanggan-pelanggannya kita lebih seringnya akhirnya pakai wifi kan, yang gitu-gitu kan. Pakai wifi, terus mereka lebih senang main pakai handphone, udah mulai jarang yang pakai PC. Di situ juga kita ngerasa kayak, wah cost-nya kita untuk ngerawat PC-nya kita dan lain-lain kurang nih gitu sama pemasukan yang kita dapetin kan. Akhirnya kita decide untuk ya udahlah, emang udah bukan zamannya lagi gitu. Jadi kita decide untuk ya udah tutup aja warnetnya gitu. Say goodbye buat warnet waktu itu. Udah ya 8 tahun beroperasi gitu. Dijadiin ini dong, kantornya pendopo kan udah ada komputernya tuh, tinggal dipakai bikin game aja. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Beda.
Gitu. Akhirnya itu sih, tetap warnet ya. Udah pensiun warnet ya. Oke. Ini udah di ujung obrolan kita, sudah hampir 1 jam. Iya. Masih banyak ya sebenarnya mau kita obrolin nih. Ini ada yang belum kita sentuh gitu ya. Cuma sudah terlalu lama, tapi nggak apa-apa. Buat penutup kali Puspa ya, karena gue jujur aja sangat kagum ya dengan kegigihan lu di semua event selalu muncul gitu ya. Waktu gue belum kenal lu pun gue udah muka tuh inget gitu. Ini nongol di event ini gitu, selalu muncul. Paling Dari pesan dulu, terakhir Dap. sih, Pus. Kenapa? Dari dulu. Udah dari Mukanya tuh lama. familiar banget gitu melihat Puspa itu dari mana kok ada dia gitu kan. Kayaknya kita baru pertama kali beneran akhirnya kenalan tuh pas kapan ya Puspa ya? Pas IGDX ya? Atau Bukan, waktu itu kenalan di 2018 Mas Adam lagi ngisi di BDD Bandung. oh, tapi kan belum ngobrol intens kan, cuma sekedar baru kenalan biasa aja tuh udah waktu itu Betul. ya? Waktu itu udahnya di sosmed aja sih sekali, nyapa-nyapa doang. Nggak begitu intens. Dan baru lebih banyak ngobrolnya ya, bener pas di IGDX kita baru lebih intens ngobrol banyak Ya tentang kan level studio. KL, IGDX ya itu baru tahu, oh ini Ya, pendopo nih gitu. Ini anaknya ini betul. luar biasa ya. Ke luntang-lantung di Malaysia gitu kan. Tidak punya tempat tinggal. Anyway, buat nge-close Puspa, sebagai seseorang yang berjuang mengembangkan studio game, ngerasain beratnya bikin game, dan punya mentality yang menurut aku cukup inspiring gitu ya. Kamu ada nggak tips atau pesan gitu ya buat yang lagi dengerin ini, yang mau berkarir di industri game gitu ya, kira-kira apa sih ultimate tips dari Puspa untuk kamu yang berkarir di industri game? Yang ingin berkarir di industri game cuman satu sih, jangan pantang menyerah. Jangan pantang Tunggu. menyerah dan oke. Jangan pantang menyerah itu negasi loh. Enggak. Oh gitu. Gitu, jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Pokoknya jangan menyerah gitu. Jangan. Iya bener pantang, jangan pantang menyerah sih. Yes. Oh jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Pantang menyerah gitu. Pantang menyerah. Maksudnya cobalah untuk selalu bereksplorasi. Eksplorasi itu penting karena kamu nggak akan pernah tahu kapan ide atau sesuatu itu muncul atau inspirasi itu muncul dari siapa. Jadi jangan pernah berhenti untuk di satu titik. Cobalah untuk menyebar. Kalau kata nelayan, nebar jaring di mana-mana, jangan cuma di satu tempat. Kita nggak tahu jaring mana yang bakal keisi ikannya. Itu sih. Luar biasa. Thank you so much Puspa buat cerita-ceritanya. Semoga nih dari kita obrolan hampir sejam ini berhasil mengulik nih seperti apa sih sosok seorang Puspa, perjalanan karirnya, dan bisa menginspirasi orang-orang yang lain juga untuk berkarir di industri game. Untuk episode kali ini paling kita bisa akhiri dulu. That's it for today. Semoga bisa memberikan teman-teman semua yang mendengarkan keberanian dan motivasi untuk terjun ke industri game. Itu aja dari saya. Dari Sony ada kata-kata penutup? Nggak ada. Sama gue dengan Puspa. Semakin banyak orang yang mau terjun ke industri ini, semakin sehat industrinya sih. Mantap. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode Press Start berikutnya. Thank you Puspa. Bye-bye. Thank you. Bye.